Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang sejarah keberadaan dan perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Oke, dimulai dari yang pertama, yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar ini Al-Quran belum dikumpulkan seperti sekarang saat ini, yakni ditulis pada batu, pelepah kurma, dan tulang, dan lain-lain. Nah, kemudian karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah, kemudian Abu Bakar ini memerintahkan Zaid bin Thabit memimpin pengumpulan dengan mencocokkan hafalan dan tulisan sahabat. Kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar dan menjadi dasar kodifikasi Al-Quran pada selanjutnya. Dan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar ini diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian perkembangan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar, Al-Quran dijaga dan dikembangkan dengan cermat. Mushaf peninggalan Abu Bakar disimpan oleh Hafsah sebagai rujukan utama. Kemudian Umar memperluas penyebaran dan pengajaran Al-Quran dengan mengirim sahabat ke berbagai wilayah baru seperti Basrah, Kufah, dan Palestina. Ia juga menjaga keaslian bacaan dengan memilih pengajar yang mempercayai serta mempersiapkan dasar bagi standarisasi mushaf yang kelak dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya, kodifikasi pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan ini, Islam telah meluas ke berbagai wilayah dan muncul perbedaan bacaan Al-Quran di antara umat. Pada masa Utsman bin Affan ini, mereka bangsa Arab membaca Al-Quran sesuai bacaan gurunya masing-masing, dan mereka saling mengunggulkan bacaan masing-masing. Nah, untuk mencegah perpecahan, kemudian Utsman membentuk tim yang beranggotakan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdullah bin Haris untuk menyalin mushaf standar berdasarkan mushaf Abu Bakar. Dan setelah selesai, mushaf yang lain itu dibakar kecuali mushaf Utsmani karena takut terjadi fitnah. Dan mushaf Utsmani ini menjadi standar resmi dengan susunan ayat dan surat seperti yang ada hingga sekarang saat ini. Kemudian perkembangan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, wilayah Islam meluas hingga India dan banyak kesalahan bacaan Al-Quran terjadi karena huruf Arab belum ada tanda bacanya. Nah, kemudian Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan ilmu nahwu guna menjaga kemurnian bahasa Arab dan keaslian bacaan Al-Quran. Jadi pada masa Ali ini hanya fokus pada pengembangan bahasa Arab karena agar tidak terjadi kesalahan bacaan seperti itu. Kemudian dampak standarisasi dan pengumpulan mushaf. Standarisasi mushaf Utsmani dimulai sejak masa Abu Bakar dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan, bertujuan menjaga keaslian teks Al-Quran
mencegah perpecahan umat, dan menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu format resmi. Upaya ini memudahkan penyebaran dan pengajaran Al-Quran hingga era modern, termasuk dalam bentuk digital yang diawasi lembaga seperti Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Standarisasi juga memperkuat otoritas Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Meskipun di era digital menghadapi tantangan teknis dan akses, namun tetap membuka peluang besar untuk menjaga keautentikan dan kesatuan umat Islam secara global. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.